Assalamualaikum, kembali lagi di channel Umu Fatia. Kali ini Umu Fatia ingin buat nastar. Nah, kebetulan nih ada yang order dari Jogja. Mari kita buat. Di sini bahan-bahan untuk membuat nastarnya. Kulit nastarnya ya teman-teman. Tepung terigu. Kemudian ini keju yang nanti kita parut, tepung terigunya 300 gram, keju untuk kita parutnya 20 gram, kemudian maizena 40 gram, susu bubuk 1,5 sendok makan, ini setengah sendok teh vanili, kemudian 200 gram margarin campur butter ya. Umu Fatia pakai merek Royal Palmia. Kemudian ini gula halus dan ini 2 butir kuning telur. Nah, mari kita membuat kulitnya ya teman-teman. Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah. Kemudian untuk steril kita pakai sarung tangan plastik. Nah, ini Umu Fatia sudah siapkan sarung tangan plastik yang Umu Fatia beli di Shopee. Nah, ini ya, diganjel dulu dengan karet supaya nggak turun-turun. Karena kalau turun-turun payah kayak terangkat-angkat gitu sarung tangan plastiknya. Nah, mari kita mulai. Nah, pertama kita masukkan dulu tepung gula. Kita ayak-ayak ya teman-teman. Gunanya diayak itu supaya tidak ada gumpalan-gumpalan, butiran-butiran. Karena ketika kita menemukan butiran-butiran yang ada dalam adonan, nanti adonan jadi tidak rata. Ketika kita makan kuenya, maka kita menemukan gumpalan-gumpalan tepung gula. Nah, seperti ini ya, supaya halus dan rata. Kita ayak. Cara ayaknya, kalau masih ada yang butiran-butiran, kita gunakan sendok atau spatula. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan tepung gulanya. Lakukan hingga tepung gula habis kita ayak. Berikutnya, masukkan kuning telur. Kemudian kita aduk kuning telur bersama tepung gula. Kita pakai kocokan tangan ya. Umu Fatia belum ada mixer, jadi kita gunakan apa yang kita miliki. Jadi hidup itu intinya nggak perlu muluk-muluk harus punya baru bisa bikin. Kita tetap bisa bikin dengan apa yang kita punya. Dah kebanyakan cerita Umu Fatia. Nah, kemudian masukkan mentega. Umu Fatia pakai Royal Palmia. Kita aduk-aduk sampai butter margarinnya rata, lalu masukkan tepung maizena. Nah, kemudian susu bubuk dan vanili. Kita masukkan semua bahan termasuk keju parut, kecuali tepung terigu ya. Tepung terigu ini terakhir nanti kita masukkan. Semua bahan kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kita aduk, kita kocok. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita aduk, kita kocok sampai rata. Diaduk-aduk, diaduk adonannya supaya sampai rata. Ini Umu Fatia nih nyanyi-nyanyi di kelas. Umu Fatia kebetulan guru TK ya Mams dan teman-teman. Jadi selalu aja tuh Umu Fatia kadang nyanyi-nyanyi sambil di dapur. Nah, lalu setelah rata kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk diayak ya. Nah, kenapa kita harus mengayak tepung? Karena itu tadi sama dengan tepung gula, kecuali tepung maizena. Tepung maizena Umu Fatia tidak ayak. Tapi kalau untuk tepung gula dan tepung terigu Umu Fatia ayak supaya gerindil-gerindil butiran-butiran yang menggumpal itu rata. Iya, Bang. Apa, Bang? Iya, sayang.
Nah, ini kita ayak lagi. Kita lakukan sampai selesai. Kita mengayak tepungnya, diratakan dengan adonan butter margarinnya. Nah, ini yang terakhir, terigunya. Nah, ini masih kelihatan ya gumpalan-gumpalannya, butiran-butiran tepung terigunya. Nah, kelihatan kan ada kayak binatang itu. Nah, maaf, itulah gunanya kenapa tepungnya harus diayak, padahal itu tepung kemasan Ummu Fathia beli. Nah, ini sudah hampir tercampur semua, tercampur rata adonan yang sudah kita masukkan tadi bahan-bahannya. Nah, teman-teman dan mam yang menonton video Ummu Fathia pada suka buat kue apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya, biar kita berbagi pengalaman. Dan jika ingin Ummu Fathia masak kue yang lain, boleh kok, silahkan komen di kolom komentar supaya Ummu Fathia juga sama-sama belajar. Ini sudah tercampur rata. Nah, sekarang kita menggunakan tangan, kita ulek lagi, tapi tidak perlu lama, karena kalau lama nanti adonannya kayak meleleh, kayak mencair gitu. Nah, jadi susah untuk dibentuk. Nah, kira-kira udah seperti ini ya, udah bentuknya. Nah, seperti ini, udah bisa untuk dibentuk bulat-bulat, berarti sudah bisa ya. Nah, kita sekarang simpan dulu adonannya. Sebelum kita mencetak nastar, kita bulat-bulatin dulu selai nanasnya menjadi bentuk seperti kelereng, supaya ketika kita mencetak nastarnya nanti itu memudahkan kita dan pekerjaan kita cepat selesai. Sebelum kita membulatkan selai nanasnya, kita sarung tangan dulu tangan kita supaya steril, dan ganjel jangan lupa dengan karet supaya tidak lari-lari. Ini selai nanas yang sudah Ummu Fathia bikin ya. Ini dari 2 buah nanas, hasilnya sebanyak ini. Bagi teman-teman dan moms yang menonton video ini dan ingin tahu cara membuat selai nanas homemade by Ummu Fathia, bisa dilihat ya di video Ummu Fathia. Ummu Fathia sudah upload sebelum video yang sekarang ini Ummu Fathia buat. Nah, jangan lupa tonton ya video buat selai nanasnya. Nah, seperti ini kita bulat-bulatkan berbentuk seperti kelereng. Nah, kita kerjakan sampai sesuai kebutuhan yang ingin kita buat untuk mencetak kulit nastarnya. Selai nanas bulat-bulatkan sampai semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan tercukupi. Nah, 2 buah nanas besar, hasilnya 1 tempat tupperware ini. Nah, ini bisa untuk sekitar sekilo adonan lah ya, mams. Nah, mari kita buat nastarnya. Kita cetak nastarnya. Kita lapisi dulu loyangnya dengan mentega. Kemudian kita timbang. Gunanya kita menimbang supaya ukurannya sama. Ummu Fathia menimbang untuk 1 bulat nastar sekitar 7 gram. Nah, ini menurut Ummu Fathia pas ya kalau di ukuran cup nastar yang warna hitam itu 5,5 cm. Nah, jadi Ummu Fathia memilih 7 gram untuk besar kulit nastarnya sebelum kita isi. Nah, ini ya, kita timbang dulu semua adonan untuk per 1 loyang, dan baru kita cetak nastarnya. Terlebih dahulu kita bulat-bulatkan
lalu kita pipihkan, kemudian kita isi dengan kelereng selai nanas tadi. Nah, kita bulatkan kembali. Nah, kita kerjakan hingga semua adonan sudah selesai. Lalu kita panggang. Nah, ini di oven tangkring ya teman-teman. Nah, kan kalau kompor gas itu kalau langsung kan tidak bisa, jadi solusinya pakai tambahan batu bata, lalu baru dinaikkan di atasnya oven tangkring. Untuk olesan nastarnya kita menggunakan 2 kuning telur. Nah, begini ya cara Ummu Fathia memisahkan kuning telur dengan putihnya menggunakan alat bantu. Kemudian setelah 2 kuning telur kita masukkan 1 sendok makan minyak makan. Kemudian susu cair 1 sendok makan dan pewarna kupu-kupu, pewarna makanan merek kupu-kupu 3 tetes tuh 3 itu dia, warna kuning 2. Lalu kita aduk-aduk adonan untuk olesan nastar, kita aduk-aduk sampai rata. ...40 menit setelah loyang pertama kita panggang, kita keluarkan. Lalu kita oles dengan adonan olesan kuning telur. Kita oles satu persatu dan kita ratakan sampai semuanya selesai. Kita beri olesan. Kerjakan semuanya hingga semua nastar kita oles. Nah, setelah kita oles semua, kita panggang lagi ya selama 15 menit. Nah, ini hasil dari 15 menit setelah kita panggang. Wow, shiny. Nah, ini loyang yang kedua. Kita sama pengerjaannya, kita oles lagi. Setelah 40 menit kita panggang. Kita kerjakan hingga selesai. Bagi teman-teman dan moms yang baru menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nastarnya sudah masak dan sudah jadi. Sekarang kita lihat ya teksturnya. Wow, lumer, lembut. Ini rasanya enak sekali ya moms. Ummu Fathia sangat suka. Nah, ini ketika sudah dingin, loyangnya sudah dingin, baru kita salinkan ke tempat untuk kita kemas. Ini orderan teman Ummu Fathia dari Jogja. Jadi Ummu Fathia selain guru TK juga jualan nastar ya teman-teman dan moms. Jika ingin membeli, boleh Ummu Fathia jual di Shopee dan Tokopedia. Link nanti Ummu Fathia sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang menonton diberikan kesehatan dan kemudahan urusan ya. Ummu Fathia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti Ummu Fathia ada upload video juga ya. Gimana Ummu Fathia mempacking untuk pengiriman nastar sebelum Ummu Fathia kirimkan.